Hai, perkenalkan saya Iin Andini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA John Paul School, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman saya tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari dan berdiskusi dengan instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak lainnya. Antara lain, pendidikan itu harus menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menganut trilogi pendidikan, berpihak pada anak, memerdekakan, dan menebalkan laku. Perasaan saya setelah mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan banyak masukan, yaitu saya harus menyesuaikan pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mulai sadar dan mulai mengoreksi kegiatan pembelajaran saya selama ini yang kadang masih berpusat pada guru. Padahal, pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya terdorong untuk belajar menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan eksploratif. Setelah melakukan refleksi diri, dalam diri saya mulai muncul pertanyaan yang mengusik hati saya. Apa yang harus saya lakukan dan terapkan di sekolah? Ide yang muncul antara lain membangun kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah agar membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan aksi nyata ini, saya mulai membuat rancangan, yaitu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan hasil aksi nyata. Pada tahap perencanaan, saya berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Beliau memberikan tanggapan positif dan masukan mengenai aksi nyata yang akan saya lakukan. Lalu saya mendiskusikannya lebih lanjut bersama Wakasek kurikulum mengenai program yang akan dilakukan. Terakhir, saya mulai menyusun perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, saya mulai meninjau kebiasaan-kebiasaan positif yang diimplementasikan di sekolah kami, yaitu morning greeting sebagai wujud dari program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Morning prayer atau doa bersama sebelum pembelajaran dimulai untuk meningkatkan religiositas peserta didik. Lalu, sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik mengumpulkan ponsel terlebih dahulu sebagai wujud sikap tanggung jawab dan kejujuran. Hai semuanya. Selanjutnya, peserta didik dan guru saling menyapa ketika masuk ke kelas yang merupakan wujud program 5S. Hal ini juga menunjukkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya pun mulai membiasakan diri mengajak peserta didik menyanyikan lagu-lagu nasional. Dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, sebagai bentuk penanaman rasa cinta tanah air, perasaan bangga menjadi bangsa Indonesia, serta menumbuhkan semangat belajar sebagai peserta didik di sekolah. Saya juga mulai belajar membangkitkan semangat belajar peserta didik dengan melakukan ice breaking atau bermain untuk mencairkan suasana, membantu peserta didik lebih fokus, membangkitkan semangat peserta didik agar pembelajaran bisa menyenangkan dan tidak membosankan. Dari sesi bersama fasilitator dan pengajar praktik, saya terkesan dengan kesepakatan belajar. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menerapkannya di kelas dengan menentukan kesepakatan belajar bersama peserta didik. Pada kegiatan proses pembelajaran, saya mendorong peserta didik untuk terlibat aktif. Saya melibatkan mereka untuk bertanya, mengemukakan materi sebelumnya yang sudah mereka pahami, berinisiatif untuk maju ke depan kelas, berdiskusi di dalam kelompok. Saya juga mendorong mereka untuk berani dan percaya diri mengungkapkan pendapatnya melalui kegiatan presentasi, memberikan tanggapan, menyimpulkan hasil presentasi. Tidak lupa, mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal pikir kelas yang sudah disepakati.
Pada tahap akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Saya pun mengajak peserta didik untuk membuat refleksi pembelajaran agar saya dapat mengetahui perasaan peserta didik dan hal baru yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi bagi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan adalah meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif pada peserta didik, meningkatkan rasa cinta tanah air peserta didik, meningkatkan motivasi dan minat dalam belajar, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri peserta didik untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Dari aksi nyata tersebut, saya mulai memikirkan tindak lanjut ke depannya. Beberapa tindak lanjut dari aksi nyata yang akan dilaksanakan adalah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dilaksanakan, melakukan inovasi terhadap metode dan sumber belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa untuk program ini sangat bermanfaat karena akan membuat rekan-rekan guru yang lain itu bisa ikut untuk bagaimana menciptakan pendidikan, bagaimana menciptakan metode yang baik dengan cara yang mengikuti program ini, karena banyak pengalaman dari program yang ada bisa dipakai dan bisa digunakan dan kombinasi dengan pengajar yang selama ini kita lakukan. Sehingga program itu saya rasa akan membuat sekolah yang ada guru penggeraknya itu semakin baik dan semakin maju. Sedangkan kebiasaan yang dilakukan oleh rekan saya di sini itu sangat baik. Kenapa? Memang itu yang selalu dilakukan. Kemudian bagaimana menciptakan pelajar Pancasila dengan menggunakan metode pengajaran yang lebih baik, yang atraktif, kemudian anak tidak bosan, kemudian mampu menyerap materi-materi yang ada dengan permainan, dengan pembelajaran kelompok, ya, karena berbasis ke siswa atau student learning center. Jadi bagaimana siswa itu aktif, ya, bukan gurunya yang aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pembimbing, sehingga mana semua itu menentukan belajar Pancasila yang mandiri, yang kreatif, kemudian bertakwa dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh rekan saya Ibu Iin selaku guru bahasa Indonesia yang saya lihat sehari-hari. Kegiatan pembelajaran pada hari ini seperti apa? Karena diawali dengan permainan kreatif silang, bebas, dan hal ini membuat kami menyusun kata-kata dan melatih kami untuk berpikir kritis. Dalam proses pembelajaran, kami dilibatkan secara aktif untuk bertanya dan menjawab. Lalu pada tahap pengumpulan materi, setiap anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai materi yang kami pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir ada tahap refleksi, di mana kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kami mengenai pembelajaran pada hari ini. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.